Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Aksi kekerasan kembali mengguncang wilayah Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Kalenak Murib dilaporkan melakukan serangan brutal terhadap warga sipil di Kampung Lambera, Distrik Yukumoa, Kabupaten Puncak pada Rabu 18 Juni 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dalam peristiwa tragis tersebut, 3 orang warga dinyatakan meninggal dunia, 4 lainnya mengalami luka-luka dan sedikitnya 11 honai milik warga dibakar habis oleh kelompok bersenjata tersebut. Tim gabungan yang terdiri dari personel Polsek Sinak dan Satgas Operasi Damai Kartens langsung turun ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban, memastikan keamanan, serta menggali informasi dari warga setempat. Berdasarkan keterangan saksi mata, aksi kekerasan itu dipicu oleh motif pribadi. Kalenak Murib dikabarkan marah besar setelah mengetahui bahwa istri ketiganya berselingkuh dengan salah satu anggotanya yang bernama Minanggen Wijangge. Amarah tersebut kemudian memicu tindakan kekerasan yang membabi buta terhadap warga. Kalenak Murib dan sekitar 23 orang pasukannya diketahui memasuki Kampung Lambera pada Selasa 17 Juni 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dengan membawa sedikitnya 4 pucuk senjata api laras panjang, keesokan harinya mereka melakukan penembakan dan pembakaran honai milik warga. Akibat serangan tersebut, sebagian besar warga Kampung Lambera terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman di distrik Megaumbume dan distrik Sinak untuk menyelamatkan diri dari ancaman kekerasan lanjutan. 4 orang warga dilaporkan mengalami luka-luka akibat kejadian itu, yakni Amos Tabuni yang terkena tembakan di lengan kanan, Anis Tabuni mengalami luka tembak di lengan kiri, Amot Tabuni terluka di bagian kepala, dan Perdus Tabuni mengalami luka rekoset di bagian kaki. Sementara itu, 3 orang korban meninggal dunia masing-masing adalah Minanggen Wijage, Patiago Tabuni, dan Oriuk Purib. Pada Rabu 18 Juni 2025 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Timur telah terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Kalenak Murib di Kampung Lambera, Distrik Yukumoa, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam insiden tersebut, 3 warga dilaporkan meninggal dunia, 4 lainnya luka-luka, dan 11 honai telah dibakar. Motif penyerangan diduga bermula dari persoalan pribadi, di mana Kalenak Murib, pimpinan kelompok kriminal bersenjata wilayah Puncak, menduga istri ketiganya berselingkuh dengan salah satu anak buahnya yang bernama Minanggen Wijangge. Adapun korban yang meninggal dunia diantaranya 1. Minanggen Wijangge, 2. Patiago Tabuni, dan 3. Oriuk Murib. Dan korban yang mengalami luka-luka diantaranya yaitu Amos Tabuni mengalami luka tembak di lengan kanan, Anis Tabuni mengalami luka di lengan kiri, Amote Tabuni mengalami luka di kepala, dan Perdus Tabuni rekoset peluru di bagian kaki. Sebagian besar warga telah mengamankan diri ke distrik Megaumbume dan Sinak. Aparat gabungan dari Polsek Sinak dan Satgas Operasi Damai Kartens berserta TNI telah turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi, patroli, serta pemulihan keamanan. Hal ini merupakan bukti kekejaman yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang sanggup menganiaya, membantai, sampai membunuh dan membakar tempat tinggal mereka atau honai dari pasukannya sendiri, apalagi pada masyarakat biasa lainnya dan terutama pada aparat keamanan yaitu TNI dan Polri. Hingga saat ini, patroli keamanan dan pemetaan lokasi masih terus dilakukan oleh aparat keamanan. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang serta meningkatkan kewaspadaan. Hingga saat ini, aparat keamanan terus meningkatkan patroli di wilayah rawan dan berkoordinasi dengan pemerintah distrik Yukumoa guna memastikan keselamatan warga serta mendukung proses evakuasi ke distrik terdekat yang lebih aman. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Polri memastikan penanganan secara holistik terhadap anak korban dugaan kekerasan dan penelantaran akan ditemukan di Jakarta Selatan. 2 kali operasi berhasil dilakukan dan kondisi anak kini terus mengalami perbaikan. Karena penanganan ini melibatkan koordinasi lintas sektor bersama Kementerian PPPA dan Dinas Sosial guna memberikan perlindungan secara menyeluruh. Kami akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan anak korban yang saat ini sedang mendapatkan perhatian dan penanganan intensif dari Polri dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Secara umum kondisi fisik anak korban mengalami perbaikan. Setelah menjalani 2 kali operasi, kondisi kesehatannya menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Tim medis dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri telah melakukan operasi pertama berupa bedah ortopedi yang telah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2025 dan operasi kedua tanggal 18 Juni 2025 untuk menutup lubang di bawah dagu. Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan baik dan pasca operasi kondisi anak dalam keadaan sehat. Dinas Sosial juga telah membantu dalam hal pembuatan BPJS bagi anak korban dengan status orang terlantar atau OT. Pada hari Jumat 20 Juni 2025, pagi ini pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan rapat koordinasi case conference terkait dengan kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA. Dalam rapat tersebut dibahas beberapa hal penting, antara lain proses hukum masih dalam tahap penyelidikan, kemudian tantangan utama adalah belum diketahuinya secara pasti identitas anak, serta keberadaan saksi-saksi yang juga tidak memiliki identitas. Kemudian Dinas Sosial akan memberikan pendampingan secara intensif dan segera menyusun laporan sosial atau LAPSOS. Kemudian rencana tindak lanjut mencakup pemulihan fisik anak, pendampingan psikososial oleh pekerja sosial, serta penempatan anak di rumah aman. Sementara ini, tim penyidik masih terus berupaya mengonfirmasi asal-usul dan identitas keluarga anak korban, sekaligus pemeriksaan visum terhadap anak korban sambil mengumpulkan alat bukti untuk memastikan adanya peristiwa pidana sebelum dinaikkan ke tahap penyidikan. Kami menegaskan bahwa pimpinan Polri berkomitmen untuk menangani kasus ini secara tuntas dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak dalam setiap proses hukum yang dilakukan. Kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam memberikan dukungan baik secara moral maupun melalui informasi yang dapat membantu mengungkap identitas anak korban. Partisipasi masyarakat menjadi kekuatan penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan penanganan dilakukan secara tepat, manusiawi, dan berpihak pada perlindungan serta masa depan anak. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan peduli terhadap nasib anak-anak, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran, agar mereka dapat pulih, tumbuh, dan menjalani hidup yang lebih baik. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia mendapat apresiasi dari masyarakat atas kinerjanya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini terungkap dalam hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nusantara Research periode Mei hingga Juni 2025. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi dengan margin of error kurang lebih 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya menunjukkan 78,6% responden menyatakan puas dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Polri sebanyak 78,6%. Sedangkan 14,3% responden menyatakan cukup puas, sementara 7,1% lainnya mengaku tidak puas.
responden menilai bahwa Polri semakin cepat dalam merespon laporan masyarakat, serta mulai mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan berpihak pada korban terutama anak-anak. Direktur Eksekutif Nusantara Research, Dr. Alif Maulana, menjelaskan bahwa hasil survei ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat, khususnya dalam isu-isu perlindungan anak. Masyarakat merasakan perubahan nyata, terutama dalam hal transparansi dan keberpihakan kepada korban. Ini menjadi sinyal positif untuk terus meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum. Sementara itu, Irwasum Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, menyambut baik hasil survei tersebut dan menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan salah satu fokus utama Polri. Polri berkomitmen memberikan penanganan terbaik dalam kasus kekerasan terhadap anak, termasuk pendampingan psikologis, proses hukum yang adil, serta kerjasama lintas sektor. Polri juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila menemukan kasus kekerasan terhadap anak dan akan terus memperkuat satuan-satuan tugas dan khususnya menangani kejahatan terhadap perempuan dan anak di seluruh daerah. Pemirsa, Polda Jawa Barat bersama unsur Forkopimda berhasil mengamankan lokasi judi kasino berkedok tempat futsal dan biliar di Bandung, Jawa Barat yang meresahkan masyarakat. Pengamanan ini disampaikan pada Rabu 18 Juni 2025 di lokasi kejadian perkara. Lokasi judi kasino yang berhasil diungkap berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung pada 16 Juni 2025. Tempat tersebut diperlihatkan oleh Kapolda Jawa Barat bersama unsur Forkopimda kepada awak media pada 18 Juni 2025. Setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang, sebanyak 44 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan yang memimpin langsung pengamanan di lokasi mengungkapkan bahwa perangkat yang digunakan pelaku dalam aktivitas judi kasino masih tergolong baru. Selain itu, aparat kepolisian bersama Forkopimda dan pemerintah daerah akan mendalami dugaan aktivitas judi ilegal di lokasi lain, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Semua perangkatnya dari interior, kemudian alat yang digunakan untuk perjudian itu dalam keadaan masih baru dan sangat baik kondisinya. Ini yang tadi kita bicarakan sama Forkopimda, ini kita akan teruskan. Apakah ada di tempat lain juga sejenis ini, ataukah ada pihak-pihak lain juga yang mendukung dan sebagainya. Tapi saya yakini bahwa dari kita, Forkopimda, Gubernur, Pangdam, Kajati, dan semua unsur Forkopimda Jawa Barat ini sama sekali sepakat kita untuk meniadakan perjudian. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik berhasil mengamankan barang bukti baru, yaitu 4 buah rekening bank swasta dengan total nominal 2,7 miliar rupiah. Sebelumnya, penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa 10 meja kasino, beberapa meja judi kartu jenis bakarat, 36 unit handphone, 1 unit iPad, uang tunai senilai 395 juta rupiah, serta beberapa kendaraan pribadi. Irjen Pol Rudi memastikan bahwa jajarannya akan melakukan investigasi mendalam serta berkoordinasi dengan pihak bank terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Ia juga menegaskan bahwa Polda Jawa Barat tidak pernah mendukung kegiatan ilegal di wilayahnya dan akan menindak tegas segala bentuk tindak pidana. Untuk jajaran kita tadi yang saya sampaikan, kita semua sepakat ya, terutama juga Polri, kita sama sekali tidak pernah mendukung atau membiarkan ada suatu bentuk kegiatan ilegal di Jawa Barat. Keberhasilan Polri melalui Polda Jawa Barat dalam pengungkapan dan pengamanan tindak pidana judi ilegal berbentuk kasino di Bandung, Jawa Barat yang meresahkan masyarakat
merupakan salah satu bukti nyata keseriusan Polri dalam menegakkan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Divisi Humas Polri secara resmi menutup pelatihan penulisan berita tahun anggaran 2025 yang telah dilaksanakan sejak Senin 16 Juni 2025. Penutupan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabak Renmin di Humas Polri. Pelatihan penulisan berita yang dilaksanakan di Hotel Ambara ini dihadiri oleh 40 personel Bithumas Polda jajaran. Mulai dari Polda Aceh hingga Polda Papua Barat resmi ditutup oleh Divhumas Polri. Penutupan kegiatan dipimpin langsung oleh Kabak Renmin Divhumas Polri, Kombes Pol Irot Lawrence Reki, yang mewakili Kadivhumas Polri dalam acara pelatihan penulisan berita dan artikel bertema, melalui pelatihan penulisan berita, kita tingkatkan profesionalisme sumber daya manusia Humas Polri yang berkarakter. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari media Indonesia, yaitu Kepala Litbang Media Indonesia, Bapak Gurit Adi Suryo, beserta jajaran staf media Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kabak Renmin Divisi Humas Polri, Kombes Pol Irot Lawrence Reki menekankan bahwa pelatihan penulisan berita ini sangat penting, karena fungsi kehumasan kini menjadi kewajiban seluruh personel Polri, sesuai dengan Perkap Kehumasan yang berlaku. Kita tahu ya bahwa pelatihan ini nih sangat penting ya. Siapa yang tahu perkap kita yang terbaru berapa? Perkap nomor berapa? Coba katakan. Nggak ada yang tahu lagi perkap yang baru nih. Dasar dari pelatihan ini dasarnya dari perkap itu gitu ya. Jadi kita sudah punya perkap nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan. Nah, penyelenggaraan kehumasan ini adalah peraturan atau induk daripada peraturan-peraturan ada di kehumasan di Humas ini. Jadi dulu kita belum punya peraturan ini. Peraturan banyak dulu, ada Perpol, ada SOP, ada Perkadif. Nah, disatukan dengan Perkap ini. Nah, di situ sampaikan dalam Perkap bahwa seluruh anggota Polri, baik PNS maupun Polri, wajib mengemban fungsi kehumasan. Jadi bukan hanya orang humas saja yang mengemban fungsi kehumasan. Dan di situ juga ada penyebutan untuk menguasai tentang pengetahuan umum tentang humas dan pengetahuan khusus tentang humas. Pengetahuan umum tentang humas ya tentang hal ikhwal kehumasan itu yang perlu rekan-rekan pahami. Nah, saat ini adalah pengetahuan khusus. Ada 11 kompetensi di situ. Jadi kalau cuma sekedar umum saja mungkin seluruh anggota humas dia mengemban fungsi kehumasan itu yang umum gitu ya. Tapi yang untuk kompetensi khusus harus dikuasai oleh anggota humas. Perlu diketahui, pelatihan penulisan berita yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri bekerjasama dengan media Indonesia ini berlangsung selama 5 hari. Selama pelatihan, para peserta telah mengikuti berbagai materi, mulai dari penulisan naskah, public speaking, hingga pelaksanaan simulasi konferensi pers. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polres Metro Jakarta Utara menggelar kegiatan Anjang Sana sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap keluarga besar Polri. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa 17 Juni 2025 di dua lokasi berbeda. Yang pertama, Asrama Polri Ciracas, Jakarta Timur, dan kawasan Sunterjaya, Jakarta Utara. Wakapolres Metro Jakarta Utara, AKBP James Huta-Julu memimpin langsung kunjungan ke Asrama Polri Ciracas, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, rombongan yang terdiri dari pejabat utama Polres dan Bayangkari mengunjungi Aibtu Irfan, anggota Polri yang tengah sakit, untuk memberikan dukungan moral serta bantuan sebagai wujud kepedulian institusi terhadap personel yang sedang menjalani masa pemulihan. Sementara itu, di lokasi terpisah Kapolres Metro Jakarta Utara,
Kombes Pol Ahmad Fuadi turut melakukan anjang sana dengan mengunjungi kediaman AKP Iwan Suhendar di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polres serta perwakilan Bayangkari. Kapolres menyampaikan doa dan dukungan agar AKP Iwan segera pulih dan dapat kembali berdinas. Anjang sana ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-79. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan rasa kebersamaan, serta membangun semangat solidaritas antar sesama anggota Polri dan keluarganya. Kegiatan ini berlangsung dengan hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan nilai-nilai humanis dan solidaritas yang terus dijaga oleh institusi Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Jawa Barat melaksanakan konferensi pers terkait keberhasilan pengungkapan kasus judi kasino ilegal yang meresahkan masyarakat di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung dari lokasi kejadian perkara pada 18 Juni 2025. Pengungkapan ini merupakan hasil dari pemantauan dan laporan masyarakat serta investigasi tim cyber. Penggerebekan ini dilakukan pada Senin 16 Juni 2025. Dari 63 orang yang diamankan, sebanyak 44 diantaranya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 16 malam, itu kami memperoleh informasi bahwa telah dibuka perjudian kasino dengan permainan bakarat nio-nio. Ini sesuatu yang mengagetkan saya sebagai Kapolda, sebagai penegak hukum di Jawa Barat. Untuk itu kami memerintahkan atau memberikan arahan kepada Pak Wakapolda kami untuk segera memastikan kebenaran informasi tersebut. Selang berapa lama Pak Wakapolda langsung meminta saya untuk memberikan dukungannya bahwa beliau akan memimpin langsung ke lokasi untuk melakukan penggerebekan. Dalam pengungkapan kasus ini, 2 penyelenggara berinisial HP dan CW ditetapkan sebagai tersangka utama disusul 18 pemain aktif, serta sisanya berasal dari kalangan operator, kasir, dan pemain kartu lainnya. Dari lokasi, Polda Jawa Barat juga menyita barang bukti berupa 10 meja judi kasino, 36 handphone, 1 unit iPad, uang tunai sebesar Rp395 juta, serta beberapa kendaraan pribadi. Selain itu, penyidik juga mengamankan 4 rekening bank swasta dengan total saldo mencapai Rp2,7 miliar. Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa Polda Jawa Barat akan menelusuri aliran dana, termasuk menjalin koordinasi dengan pihak perbankan guna mengungkap jaringan dan modal dari kasino ilegal tersebut. Selain itu, dari hasil penyelidikan diketahui bahwa seluruh alat judi yang digunakan para tersangka merupakan barang rakitan yang dipesan secara online, diimpor dari Cina, lalu dirakit langsung di lokasi perjudian. Tentunya Polda Jabar tidak berhenti pada ekspos hari ini dan pengungkapan penetapan 44 tersangka, tetapi kita akan terus mengembangkan. Kita akan mengikuti ini aliran uangnya ini kemana, berasal dari mana, sehingga ada modal untuk membuka ini. Ada satu hal yang menarik lagi dari saya adalah peralatan perjudiannya. Ini peralatannya bukan dibuat di sini. Ya, ini cukup bagus kualitasnya. Nanti bisa kita tunjukkan ke ruangan. Ini ternyata import dari China. Beli secara online, dibawa masuk ke sini, kemudian dirakit di sini. Ini saya lihat masih baru, kualitasnya juga cukup baik, ya. Keberhasilan pengungkapan kasus yang berawal dari aduan warga ini membuktikan kinerja Polri yang responsif dan profesional dalam menindak cepat laporan masyarakat.
Polda Jawa Barat juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan aktivitas serupa guna menjaga ketertiban hukum dan memberantas judi ilegal di Jawa Barat. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.